Selamat sore, kembali menemani Good People bersama dengan saya Enji Ang. Kita awali fakta terkini hari ini dengan fakta kriminal. Misteri tewasnya wanita yang ditemukan bersimbah darah mulai terbuka satu persatu. Korban diduga pendarahan usai mencoba menggugurkan kandungannya. Walaupun demikian, polisi masih selidiki penyebab dan juga kejadian yang sebenarnya. Selasa siang, Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara menetapkan pelaku Agus sebagai tersangka pembunuhan wanita hamil yang ditemukan tewas di ruko Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diketahui, tersangka dan korban sepakat menggugurkan kandungan untuk menutupi aib. Lantaran keduanya memiliki hubungan gelap. Korban sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak. Sementara korban tewas berlumuran darah karena mengalami pendarahan. Tidak ada, tadi kan saya sampaikan berlumuran darah, tetapi tidak ada luka terbuka. Tidak ada luka bagian tubuh lain yang terbuka. Artinya adalah luka dari dalam, bisa karena pendarahan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada upaya untuk menggugurkan janinnya. Sehingga kemudian karena dilakukan secara tidak profesional dan dilakukan tidak dengan standar kesehatan, maka kemudian mengalami pendarahan. Tersangka mengambil ponsel korban dan meninggalkan korban sendiri di ruko sampai akhirnya tewas. Pelaku lalu pergi melarikan diri ke Lampung. Pelaku diamankan di Jalan Haji Sulaiman, Teluk Betung Timur, Lampung saat bersembunyi di rumah orang tuanya. Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan telepon genggam milik korban. Pelaku pun menangis dan tak mengakui perbuatannya saat dibawa polisi. Sementara itu, polisi melakukan pemeriksaan saksi. Saksi sendiri berasal dari keluarga korban dan tersangka. Nanti ya kita dibantu oleh keterangan ahli. Nah sampai saat ini kita masih menunggu hasil dari puslapor. Ya seperti Bapak bilang, Pak Kapolres tadi bilang, ya jadi belum utuh. Ini belum selesai. Si tersangka sendiri itu masih mengunci keterangannya sendiri. Gitu. Seperti itu. Minim saksi pun kurang. Hanya mereka berdua aja di TKP ini. Sampai saat ini kita masih menunggu hasil. Oh ternyata dia janinnya bukan anaknya. Misalkan kita akan salah juga nanti. Dalam kasus ini, polisi menerapkan beberapa pasal terhadap tersangka. Di antaranya tentang pembunuhan, kelalaian yang menyebabkan kematian, tindak pidana aborsi, dan pasal pencurian. Sebelumnya, korban yang baru mengadu nasib ke Jakarta ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah ruko di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tempatnya akan mulai bekerja. Miris, korban tewas dalam keadaan hamil. Ilham Aprianto melaporkan untuk NET.